naga, kejepit naga. Ini Dragon Face sobat setir. Halo semuanya, selamat datang di setir kanan. Balik lagi sama gua Chris dan masih di Gias 2024. Kali ini gua mampir di boothnya BYD dan setelah mereka melaunching banyak mobil listriknya mereka, mulai dari yang sedan, hatchback sampai yang SUV, kali ini mereka memberikan jawaban untuk kebutuhan masyarakat Indonesia, yaitu sebuah MPV 7-seater dengan full electric. Ini adalah BYD M6, di mana bisa menjawab kebutuhan pasar Indonesia. Apa aja yang menarik dari mobil ini? Yuk kita ulas. Let's go! Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Oke Sobat Setir, langsung kita mulai dari eksterior depannya Sobat Setir. Eksterior depannya layaknya EV lainnya, tanpa grill, jadi clean kelihatannya Sobat Setir. Dan dia udah pakai bahasa desain terbaru dari BYD, Dragon Face. Dimana ini gue bisa lihat kalau dia, ini kesannya mata ya Sobat Setir. Mata naga yang kelihatan lagi agresif gitu ya. Jadi kelihatannya emang mobil ini tuh sangat gahar gitu kesannya Sobat Setir. Dia full LED bagian lampunya. Ada 3 untuk lampu utama, lalu high beam di bagian dalamnya. Dan ini gue sih suka ya desainnya, terutama bagian bumpernya. Dia tetap memberikan kesan yang clean, tapi ada kesan agresifnya juga. Di sini Sobat Setir, dia bisa mengalirkan udara ya, biar aerodinamikanya mobilnya tambah baik. Terus juga buat pendinginan kaki-kaki. Dan juga kalau kita lihat di sini, nah di sini baru yang bolong nih Sobat Setir, bagian bawahnya. Dia ada radarnya juga Sobat Setir, karena mobil ini lengkap sama ADAS-nya juga. Wah menarik ya. Bagian sini ada untuk kamera 360 yang diberikan ruang space sangat proper nih Sobat Setir. Jadi kelihatan rapi banget mobilnya. Wah, gue sih suka ya sama tampangnya. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Let's go. Kita bergeser ke bagian samping Sobat Setir. Kalau gue lihat sih desainnya ini menarik banget. Dia tetap manis Sobat Setir, nggak berlebihan. Bisa dibilang ini desain yang aman nih buat pasar Indonesia. Harusnya sih pada suka nih Sobat Setir. Dia nggak lebay, dia masih ada aksen-aksen satin chrome-nya di sebelah sini Sobat Setir, di keliling kaca. Sampai ke bagian bawah ini ada yang chrome-nya, biar kelihatan manis, tapi tetap nggak berlebihan Sobat Setir. Di bagian pintunya dia ada buat keyless ya, buat nge-lock sama nge-unlock. Lalu di bagian sini spionnya, dia kelihatan spionnya ini simple. Enaknya dia udah ditanam di bodi juga, bukan di pilar A-nya Sobat Setir. Terus juga di sini ada untuk blind spot monitoring serta buat kamera 360. Dia tersematkan rapi Sobat Setir di bagian atasnya. Walaupun ini adalah MPV, dia dapat ini ya, roof rail buat kita naruh-naruh barang, jadi praktis Sobat Setir. Lalu kalau kita bergeser lagi, dia desain belakangnya ini lumayan unik. Gue sih suka. Jadi ya lumayan lah ala-ala wagon gitu ya Sobat Setir. Jadi manis sih menurut gue, terutama dia di blackout di bagian pilar terakhirnya ini. Jadi kesannya kacanya nyambung Sobat Setir. Menarik sekali. Lalu kita lihat turun ke kaki-kaki Sobat Setir. Dia depan belakang udah cakram tentunya. Dia pakai GT ya untuk bannya. Bannya ini dia ukurannya ada di 225 55 R17 Sobat Setir. Dengan velgnya ini gayanya nggak kayak mobil EV, kayak mobil konvensional pada umumnya. Dia jari-jari kayak gini two-tone Sobat Setir. Kalau menurut gua sih ini mungkin settingnya emang bukan yang buat gaya-gayaan, lebih ke comfort nih Sobat Setir. Bannya lumayan tebal, lalu juga velgnya nggak yang gede-gede. Ini sih harusnya nyaman ya Sobat Setir. Nanti kita cobain aja gimana rasa berkendaranya, gue juga udah nggak sabar. Sekarang kita lihat bagian belakang, let's go. Bagian belakangnya Sobat Setir bisa kita lihat dia udah kekinian, terutama dari taillightnya, karena dia udah full LED kayak gini Sobat Setir, nyambung dari ujung ke ujung. Terus juga ada detail-detail menarik di dalamnya. Dia ala-ala 3D gitu ya Sobat Setir, keren banget. Untuk detailnya di atas dia ada shark fin antena, spoiler dan juga high mount stop lamp. Rear defogger hadir di sini, serta rear wiper juga hadir di sini. Nah, di sini emblemnya kembali lagi disingkat jadi BYD saja, bukan Build Your Dreams ya kayak di negara asalnya nih Sobat Setir. Lalu di sini ada kamera untuk kamera mundur, ada tulisan kecil EV di sebelah sini. Bagian belakangnya kelihatan clean, terutama dia nggak ada knalpot karena udah full elektrik Sobat Setir. Dan dipermanis dengan bagian bumper di bawahnya ini ada aksen-aksen chrome-nya. Kalau buat gue sih ini sederhana tapi tetap memberikan kesan yang menawan Sobat Setir. Asik banget. Di sini lampu-lampunya juga udah LED untuk plat nomornya, serta kalau kita buka dia udah elektris Sobat Setir. Nah, udah power tailgate. Jadi praktis, memudahkan kita ya kalau mau akses barang, mau naruh barang juga. Ini posisi jok row ketiga, dia kebuka kayak gini, space-nya ya buat ransel atau buat tas-tas nge-gym gitu ya Sobat Setir masih muat. Emang terbatas, tapi ini masih bisa kita extend. Kita lipat aja nih Sobat Setir, jadi rata lantai. Nah kayak gini, ini sih jadi gede bagasinya.
masih bisa masuk koper full size sekalipun, 2 masih aman banget sobat setir. Dia juga enaknya rata sama bibir bagasinya. Asik banget ya. Sekarang kita lihat apa yang ada di balik kap depan. Let's go. Nah, di balik kap depannya, ternyata ini adalah motor listrik ya sobat setir. Dia udah pembukaannya pakai pegas nih sobat setir, jadi kelihatan mewah. Lalu juga kita bisa lihat di sini ada motor listriknya nih sobat setir. Jadi motor listriknya diletakkan serendah mungkin untuk memperbaiki center of gravity dari mobil ini sobat setir, biar nggak limbung, biar titik beratnya itu ada di bawahnya si mobil sobat setir. Cukup baik. Dan ini untuk kapasitas baterainya sobat setir, baterainya udah pakai blade baterainya dari BYD, ditaruh di bawah dari mobilnya sobat setir. Untuk baterainya dia kapasitasnya ada di 71,8 kWh, range-nya kurang lebih di 530 km. Itu artinya Jakarta sampai Purwodadi sobat setir sekali pengecasan. Sampai hampir ke Jawa Timur nih sobat setir pakai mobil ini hanya butuh sekali pengecasan, 7 seater. Jadi cocok ya buat keluarga di Indonesia sobat setir. Tenaganya dia menghasilkan tenaga di 150 kW dan torsinya dia ada di 310 Nm sobat setir. Jadi gue rasa sih udah cukup karena torsinya mobil listrik kan instan ya. Jadi buat nyalip-nyalip, buat keluar kota sih oke banget, terutama range-nya di angka di atas 500 km sobat setir. Menarik banget. Masuk ke bagian kabinnya sobat setir, gue ada di posisi berkendaranya, di mana di sini ternyata amazing adalah dia masih kayak BYD lainnya ya sobat setir. Terutama kualitasnya nih sobat setir, setirnya dia pakai kulit, sini materialnya soft touch, terus juga desainnya menarik sekali sobat setir, dengan layar yang juga bisa diputar nih sobat setir. Ya, BYD banget kan. Lanjut lagi, di sini dia punya tuas transmisi yang unik kesannya ini sobat setir. Dia apa ya, bisa dibilang ini kayak kotak gitu, persegi sobat setir, tinggal maju mundur terus P-nya ditekan gini, jadi praktis sobat setir. Gue suka tuas transmisi yang kayak gini, praktis dan cepat gitu, sigap sobat setir. Tombol-tombol fisik juga hadir di sebelah sini sobat setir biar kita quick access ya, cepet. AC, defogger, auto hold hadir sobat setir, lalu juga ada blind spot monitoring serta untuk volume di sebelah sini. Mode berkendara hadir juga sobat setir, ada eco, normal, dan sport sobat setir. Lalu sebelah sini ada regenerative braking, dia juga ada 2, larger dan juga yang standar sobat setir. Di bagian tengahnya dia ada wireless charging juga di sebelah kanan sobat setir. Ini buat naro-naro enak banget. Terus juga di sini cup holder 2, di sini masih bisa buat taruh-taruh lagi. Di sini kita bisa dapat konsol tengah yang bisa dibuka juga. Ini buat ada USB juga, USB port Type C dan Type A. Dan ini bisa jadi armrest juga yang masih soft touch sobat setir. Menarik banget. Dan posisi nyetir ya, ini kita joknya udah bisa elektris, naik turun, maju mundur, reclining. Dan steeringnya bisa tilt dan teleskopik juga nih sobat setir. Tuh, jadi bisa menyesuaikan banyak pose tubuh masyarakat Indonesia nih sobat setir. Asik banget. Dan di steeringnya ini nggak kosong, dia masih dapat juga untuk audio steering switch serta ADAS-nya juga lengkap. Terutama dia dapat adaptive cruise control sobat setir. Jadi emang mobil ini udah canggih, udah lengkap untuk sistem keselamatan aktifnya. Di bagian depan gue ini memang dia masih analog ya. Untuk bagian cluster instrumennya, speedometer, buat kita ngelihat dia ngecas segala macam dia masih analog, jarum jam. Tapi di tengahnya MID-nya udah full color juga nih sobat setir, buat informasi yang bisa kita akses gitu. Dan kalau kita bahas bagian head unitnya, layarnya ini ukurannya 12,8 inci dan ini udah sama interface-nya kayak BYD yang lain nih sobat setir. Dan gue suka karena interface-nya gampang banget buat kita terapkan, buat kita pelajari sobat setir. Udah canggih juga, base-nya Android kayak gini sobat setir. Tuh ada shortcut-nya kayak gini. Lalu juga kita bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi praktis dan udah bisa terkoneksi juga sama Wi-Fi. Jadi bisa akses buat navigasi, Spotify, lain-lain. Pokoknya buat browsing juga bisa pakai head unit yang ini sobat setir. Lalu juga pengaturan AC di bagian sini kita bisa atur head unitnya, praktis juga. Ada cooler seatnya juga nih sobat setir bagian depan. Ada 2 step kiri dan kanan anginnya. Lalu juga dia masih memiliki untuk ini nih, kamera 360 nih sobat setir. Dia ada yang 3D-nya kayak gini. Jadi kita bisa gampang ya buat kita bermanuver nih di kota Jakarta yang padat gitu ya sobat setir. Kita nggak takut nih masuk ke gang-gang sekalipun. Ini juga kualitasnya bagus sekali sobat setir dari BYD, gue suka. Wah, keren ya. Tuh, segala arah kita dapat. Dan yang nggak kalah penting, layaknya BYD pada umumnya, dia punya fitur ini. Bisa dibikin jadi vertikal nih sobat setir. Asik banget, semua masih berfungsi dengan baik dan responsif, ini yang paling gue suka. Mantap.
Row keduanya Sobat Setir, ada varian yang captain seat kayak gini, lengkap dengan armrest kiri dan kanan, ada stoppernya juga, enak banget posisinya Sobat Setir. Ini posisi nyetir gue tingginya di 165 cm, dan lihat space-nya masih banyak banget Sobat Setir. Ini gue bisa atur ya, karena mobil ini juga masih dilengkapi adjuster buat kita atur maju dan mundurnya row keduanya Sobat Setir. Jadi bisa menyesuaikan sehingga bagian row ketiganya juga bisa dapatkan legroom ya Sobat Setir. Nah yang paling enak lagi, kalau nggak ada row ketiganya, nggak ada diisi orang, kita mundurin paling belakang, ini kita bisa selonjoran, dia flat floor kayak gini Sobat Setir, bisa direbahin juga joknya. Wah, kita ngeliat ke atas, ini ada panoramik yang gede banget dari depan sampai ke belakang. Jadi bener-bener berasa mobil ini tuh premium banget ya. Nah, armrestnya juga enak posisinya kayak gini. Material-materialnya juga soft touch sampai ke belakang Sobat Setir. Untuk kepraktisan juga hadir di sini. Ini kantong-kantongnya banyak, 2 slot gitu ya, atas dan bawah. Terus bagian door trim juga masih buat cup holder dapat. Bagian sini ada ruang penyimpanan buat kita ngecas HP, ada slot USB 2 buah, serta juga masih hadir untuk blower di belakang nih, AC-nya Sobat Setir. Kita bisa atur sendiri fan-nya di sini. AC-nya kisinya ada di sebelah sini Sobat Setir. Asik banget ya. Terus juga di sini ada handle, dia hook gini. Terus juga lampunya udah LED untuk lampu baca. Wah, menarik banget Sobat Setir. Gue sih berasa ini nyaman banget ya. Dan gak sabar pengen jadi bos di bagian belakang disupirin ya, sama supir di bagian depan. Nah, sekarang kita lihat bagian row ketiganya. Apakah ini layak disebut 7-seater sejati? Ya langsung kita lihat. Nah, gue udah di row ketiganya Sobat Setir. Di sini gue udah sesuaiin ya posisinya. Jadi cukup adil lah antara row kedua dan row ketiga. Dan di sini gue masih bisa dapat 5 jari untuk legroomnya. Headroomnya masih dapat 4 jarian Sobat Setir. Dan posisi duduknya ini masih enak untuk sandarannya. Terutama dia dapat headrest yang adjustable kayak gini Sobat Setir. Proper banget, enak, empuk. Headrestnya by the way emang empuk dari row pertama sampai terakhir nih. Enak Sobat Setir buat sandaran. Serta juga dia untuk bagian kakinya memang ini agak nekuk. Dia tidak bisa tersangga dengan baik. Tapi ini sih buat gua perjalanan pendek ataupun anak kecil gitu ya di bagian row ketiga, ini masih mumpuni banget Sobat Setir. Terus juga untuk storage-nya ternyata di bagian belakang juga masih dipikirkan. Di sini ada cup holder 2 buah. Di sini masih dapat kantong Sobat Setir. Row keduanya di belakang joknya unik sekali. Terus juga dia masih dapat hook di bagian sini buat pegangan. Dapat kisi AC juga Sobat Setir. Dapat jendela buat kita biar nggak kelihatan sempit di bagian belakang. Terus juga ada kacanya kan di bagian atas panoramik. Jadi emang berasa nyaman gitu di belakang. Nggak berasa claustrophobic. Enak nih Sobat Setir. Jadi memang ternyata BYD M6 ini bisa dibilang 7-seater atau ya kalau di konfigurasi yang ada captain seat ya, dia jadi 6-seater yang proper banget nih Sobat Setir. Jadi sampai ke row ketiga sekalipun dipikirin untuk kenyamanannya, untuk kepraktisannya. Jadi bukan anak tiri nih Sobat Setir. Oke, sekarang kita balik lagi ke depan yuk. Let's go. Oke Sobat Setir, itu dia first impression kami terhadap BYD M6. Dimana mobil ini buat keluarga Indonesia sih cukup banget ya Pak. Buat 7-seater atau 6-seater yang captain seat kayak gini, proper banget Sobat Setir. Fitur-fiturnya juga lengkap, mulai dari ADAS yang lengkap, ada adaptive cruise control-nya, kayak layar BYD yang bisa diputar hadir di mobil ini. Dan yang terutama adalah harganya Sobat Setir. Harganya mulai dari 379 juta, itu tipe yang standar. Dan untuk yang ini ada varian yang 7-seaternya, itu yang kursinya nyatu di tangannya, itu 419 juta. Dan varian yang ini yang paling tinggi, ini yang superior 6-seater, dia pakai captain seat kayak gini, harganya di 429 juta. Jadi menarik banget ya Sobat Setir. Range harga segitu dapat EV MPV yang buat keluarga mumpuni banget, proper banget. Gue sendiri naksir sama mobil ini Sobat Setir. Menurut kalian gimana? Yuk komentar di bawah. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe. Serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gue Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Kapasitasnya di 71. Kapasitasnya di 71,8. 71,8 betul. Dimana ini range-nya kurang lebih di 530